Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita Surat Ali Imran ayat 30. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapat keberuntungan. Ayat 30 Allah membahas tentang larangan berbuat riba. Dan sebelumnya ayat 129 dan sebelumnya masih berbicara tentang perang Uhud. Tentang perang Uhud 130 dan seterusnya Allah berbicara tentang iman dan takwa sampai ayat 137 Allah kembali lagi tentang perang Uhud 137, 139 dan seterusnya. Allah kembali lagi tentang perang Uhud. Jadi 130 sampai 136 itu ayat-ayat seperti diselipkan di antara kisah perang Uhud. Maka para ulama membahas, para ahli tafsir, apa maksud diselipkan ayat-ayat ini ketika pembahasan perang Uhud, ya. Maka sebagian ulama berusaha mencari hikmah, ya. Khilaf di kalangan mereka, ya. Dan sebagian mengatakan tidak perlu kita cari munasabah, kesesuaian, kenapa diselipkan, karena kebetulan memang ayat-ayat sedang turun, maka Allah masukkan di tengah-tengah ayat-ayat berbicara tentang perang Uhud. Adapun Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau membahas ayat-ayat ini, beliau mengatakan ada hikmahnya ayat-ayat ini diselipkan di antara perang Uhud, kisah perang Uhud, untuk menjelaskan bahwasanya ayat-ayat berikut ini tentang ciri-ciri orang beriman. Ciri orang beriman, dan sebagaimana telah terjadi dalam perang Uhud, siapa yang beriman bertakwa maka Allah beri kemenangan, dan siapa yang melanggar maka Allah beri kekalahan, dan itu terjadi di perang Uhud, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat-ayat sebelumnya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan memberi mudarat kepada kalian sama sekali. Kemudian Allah juga berfirman, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum. Bahkan jika kalian bersabar dan bertakwa dan mereka menyerang kalian segera, musuh menyerang, yumdidukum rabbukum, maka Allah pun segera memberi pertolongan kepada kalian. Maka ini meskipun terkait dengan perang Uhud, sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan lalu, ya, tetapi ini berlaku dalam segala kehidupan, sisi-sisi kehidupan kita. Kapan kita bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka Allah akan berikan pertolongan, dan kapan kita bermaksiat, membangkang perintah Allah, maka Allah akan tinggalkan kita. Allah akan tinggalkan kita. Sebagian perang Uhud di awal peperangan mereka menang. Kata Allah, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idnih." Sungguh Allah telah memenuhi janjinya ketika Allah menghabisi mereka ketika kalian mengalahkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah peperangan kalian membangkang. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ternyata kalian membangkang di tengah peperangan. Akhirnya banyak di antara kalian yang meninggal dunia, ya. Maka demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kapan kita bertakwa Allah beri pertolongan, dan kapan kita membangkang Allah tinggalkan kita. Nah, maka pada ayat ke 130 Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Apa sih ketakwaan yang bisa dikerjakan sehari-hari, dan apa kemaksiatan yang harus ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapatkan janji Allah, ditolong oleh Allah, dan kita tidak ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulai pada ayat 30 tentang masalah riba. Ya, di antara ciri orang takwa itu meninggalkan kemaksiatan, di antara maksiat yang sangat berbahaya adalah riba.
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan dengan menyebut ciri-ciri orang beriman. Orang beriman harusnya taat. La ta'kulur riba, janganlah kalian makan riba. Adha'afan mudha'afah, yang berlipat ganda. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan falah, mendapatkan keberuntungan. Dahulu orang jahiliyah, mereka memberi hutang kepada orang lain, kemudian jika jatuh tempo telah tiba, waktu pembayaran, maka orang tersebut ditagih, kemudian diberi dua pilihan. Kau bayar sekarang atau kau tunda pembayaran tapi nanti dapat riba, double, ada bayaran tambahan. Ada bayaran tambahan. Misalnya mereka hutang misalnya 100 dinar, kemudian dalam waktu setahun ternyata setahun tidak bisa bayar, kata mereka bayar sekarang 100 dinar, kalau enggak bayar tahun depan tapi jadi 200 dinar misalnya. Terus akhirnya yang minjam uang mengatakan sudah tahun depan aja saya mau kelola uang lagi. Akhirnya tahun depan lagi tidak bisa bayar lagi. Utangmu sekarang sudah 100 dinar, mau bayar sekarang atau nanti tunda lagi tambah lagi bunganya. Akhirnya bilang ya sudah nanti aja. Dan demikian sehingga mereka mengambil untung berlipat ganda. Dan di sini firman Allah, la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa, janganlah makan riba yang untungnya berlipat ganda. Ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jangan sampai dipahami bahwasanya Ustaz kalau untungnya tidak berlipat ganda berarti boleh. Enggak. Ini namanya yajri majra al-ghalib, ya. Yaitu bahwasanya dahulu memang begitu, kalau riba biasanya berlipat ganda, bukan berarti kalau tidak berlipat ganda tidak boleh, bukan berarti kalau tidak berlipat ganda berarti boleh, tidak demikian. Ini namanya nas tapi tidak ada mafhum mukhalafahnya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang mahram, kata Allah, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dan anak-anak perempuan bawaan istri kalian yang di bawah peliharaan kalian, yang istri-istri kalian telah kalian gauli. Di sini Allah mengatakan wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak-anak putri-putri istri kalian yang kalian nikahi, putri-putri bawaan yang di bawah pengasuhan kalian, maka itu juga haram, tidak boleh kalian nikahi. Bukan berarti kalau tidak di bawah pengasuhan kita kemudian halal, enggak. Tetapi Allah menyebutkan wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan putri-putri bawaan istri kalian yang di bawah pengasuhan kalian, karena dahulu biasanya demikian. Kalau ada janda punya anak-anak putri-putri dinikahi oleh seorang laki, maka putri-putri tersebut diasuh oleh sang suami yang baru, ya. Sehingga Allah menyebutkan ala sabilil ghalib, bahwasanya biasanya memang begitu. Sehingga tidak dipahami berarti kalau tidak kita asuhi boleh kita nikahi. Enggak begitu. Ini namanya yajri majral ghalib, sehingga tidak ada mafhum mukhalafahnya. Contoh lagi seperti Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal izar minal ka'bain fa finnar, ya. Sarung mana saja yang di bawah mata kaki maka terancam dengan neraka jahanam. Jangan dipahami berarti kalau bukan sarung tidak apa-apa. Kalau celana panjang, bukan. Karena dahulu orang-orang sering pakai sarung, pakai izar. Ini namanya majrul ghalib. Maka tidak ada mafhum mukhalafahnya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu aradal hayatid dunya." Janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk berzina, kemudian kalian ambil hasilnya jika mereka ingin menjaga diri mereka. Itu dahulu orang-orang kalau punya budak perempuan yang cantik dia sewakan, disuruh zina, nanti hasilnya dia ambil majikannya. Maka Allah mengatakan wala tukrihu fatayatikum dalam surat An-Nur, janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk berzina untuk kalian dapat dunia, sementara mereka ingin menjaga diri, tidak ingin berzina. Maka tidak dipahami berarti kalau mereka tidak ingin menjaga diri, ingin berzina, maka silakan saja, enggak. Karena zina haram, ya. Zina haram. Ini namanya majrul ghalib, maka tidak ada mafhum mukhalafahnya. Ini dibahas dalam masalah usul fikih. Maka ini penting karena sebagian orang menghalalkan riba. Kata mereka, Allah berfirman,
La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan makan riba kalau untungnya berlipat ganda. Berarti kalau untungnya tidak berlipat ganda boleh. Mereka mengatakan ini mafhum mukhalafahnya, namun dibantah oleh para ulama bahwasanya ayat ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Kalau mafhum mukhalafah itu maksudnya kalau begitu sebaliknya. Itu maksudnya namanya mafhum mukhalafah. Kalau begitu sebaliknya, kalau tidak untung berlipat ganda berarti boleh riba dong. Berdasarkan ayat ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Tetapi ini majra al-ghalib. Dahulu orang kalau riba biasanya untung berlipat ganda. Demikian juga setelah ayat ini turun ayat yang lebih tegas menunjukkan riba haram secara mutlak tanpa melihat berapa untungnya. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah yang turun setelah ayat ini, Allah mengatakan sungguhnya yang makan riba mereka nanti pada hari kiamat seperti orang bangkitkan seperti orang gila yang kemasukan jin, kemasukan syaitan. Hal ini karena mereka berkata sungguhnya riba sama dengan jual beli. Dan ini ayat umum, entah untungnya banyak, entah untungnya sedikit, riba hukumnya apa? Haram. Demikian juga datang dalam hadis-hadis yang menjelaskan maksud pengharaman riba. Rasulullah tidak pernah memperinci kalau untungnya tidak sampai 100% maka tidak mengapa, ya, tidak ada. Maka riba kecil atau besar dia adalah dosa besar. Untungnya banyak atau sedikit tetap dosa besar. Kenapa riba sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Siapa yang makan riba maka umumkan peperangan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada dosa yang diancam dengan peperangan seperti dosa riba. Karena dosa riba ini menghilangkan menghilangkan kepekaan dan kepedulian sifat sosial dari seseorang. Sifat sosial jadi hilang. Kita tahu bahwasanya dalam muamalah ada dua model muamalah. Pertama muamalah cari untung, ya jual beli. Yang kedua muamalah sosial, yaitu menolong. Dan di antara muamalah sosial misalnya sedekah. Kemudian di antaranya memberi hutangan. Yang tujuannya adalah tidak mencari keuntungan tapi bersifat sosial. Nah, kalau kita kasih hutangan, kita jangan minta untung. Kapan kita melakukan suatu ibadah yang mulia, memberi hutangan kepada orang, terus kita ambil untung, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena muamalah tersebut, muamalah yang mulia kemudian tercoreng gara-gara seorang minta untung di balik muamalah tersebut. Makanya ada pembahasan beri syafaat, hukum beri syafaat. Orang syafaat, misalnya ada orang mau kerja, saya telepon sama teman, tolong bantu teman saya kerja. Setelah itu orang ini diterima kerja, kemudian dikasih uang sama kita, jangan terima. Karena kita sudah berbuat baik dengan memberi syafaat. Kita nggak ada kerjaan apa-apa, cuma telepon doang, tolong bantu dia. Ini namanya kita kasih syafaat agar dia diterima kerja. Setelah itu dia kasih kita uang, jangan terima. Karena dia kasih kita uang gara-gara syafaat tersebut. Karena akan mencoreng amal soleh yang sudah kita kerjakan. Akan mencoreng amal soleh yang kita kerjakan. Maka ini syariat sangat benci. Kemudian dengan adanya riba menghilangkan kepekaan sosial. Coba yang jadi korban riba rata-rata banyak orang miskin-miskin. Pinjol-pinjol, benjol-benjol itu semua. Itu orang miskin rata-rata. Seharusnya yang dibantu malah dikeruk karena kebodohan mereka, diiming-iming sehingga ada yang bunuh diri di antara mereka. Rumah tangga hancur. Macam-macam akibatnya, rata-rata orang miskin yang susah. Kasihan. Yang seharusnya ditolong malah dihabisin. Sehingga benar loh orang yang makan riba dibangkitkan seperti orang kerasukan jin, dia enggak punya otak lagi. Ini orang harus dibantu, dia malah ngabisin kesempatan, ngabisin. Banyak kan yang korban orang-orang miskin-miskin. Yang harusnya ditolong malah dihabisin. Oleh karenanya riba hukumnya haram secara mutlak, ya. Dan tentu pembahasan panjang tentang masalah riba, tapi intinya mutlak, apakah untungnya berlipat ganda atau tidak, selama dia adalah bunga maka hukumnya haram. Dan dia termasuk dosa besar. Salah satu dari sab'al mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Dosa besar banyak, ada 70 lebih, tapi di antaranya puncak dosa besar 7, di antaranya aklur riba. Makan riba, makan hasil riba. Kemudian di sini Allah mengatakan la ta'kulu riba, jangan makan dari hasil riba. Di sini jangan makan bukan berarti dibatasi. Ustaz, kalau begitu kalau untungnya buat beli mobil enggak dimakan boleh dong? Enggak. Ini namanya sama, ini namanya majrul ghalib.
kebanyakan orang dulu hasil ribanya mereka buat makan di zaman itu. Bukan berarti kalau tidak dimakan berarti halal, enggak, sama aja ya. Cuma kalau makan lebih parah kan akan menjadi daging. Ayulah min nabata an suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh karena hasil yang haram maka lebih pantas untuk dibakar oleh api neraka jahanam. Ini semua hasil riba. Saya enggak mau buat makan anak istri. Terus buat apa? Buat beli mobil, sama aja. Buat beli mobil, buat beli rumah, sama aja. Meskipun kau tidak makan, cuma mungkin kalau makan lebih parah, tapi sama saja dosa. Ini hanya majrul ghalib. Karena kebanyakan penggunaan adalah untuk dimakan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Maka kau telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan al-falah. Al-falah yaitu kesuksesan kalau bahasa kita. Sukses meraih apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang ditakuti. Itu namanya al-falah secara bahasa Arab. Tidak dikatakan qad aflaha si fulan telah aflah kecuali dia sukses. Dia sukses. Ya, dia kerjanya sudah mantap, sudah stabil. Nah, ini aflah kalau bahasa Arab. Ya. Itu namanya aflah. Dan falah yang sesungguhnya adalah di surga. Kesuksesan yang abadi dan tanpa kesedihan sama sekali dan terhindar dari kekhawatiran yaitu masuk neraka jahanam, maka itu seorang telah meraih falah. Makanya kalau salat hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Marilah menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Makanya kalau kita dengar azan kita lagi sukses dunia, tinggalin sukses sesungguhnya yang itu, bukan sukses dunia. Dunia kita bisa sukses sebentar kemudian jatuh lagi. Tapi kalau sukses yang sungguhnya adalah sukses di akhirat. Maka Allah berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kepada Allah agar kalian meraih kesuksesan yang sungguhnya, meraih al-falah. Ya. La'alla di sini bukan taraji, la'alla itu kalau bahasa Arabnya semoga harapan. Ya. Tentunya kalau Allah tentunya apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Maka di sini la'alla maksudnya adalah ta'lil, yaitu agar kalian beruntung, bukan harapan dari Allah tapi agar kalian beruntung mencapai al-falah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bicara tentang al-falah al-haqiqi, tentang kesuksesan di akhirat. Karena riba ini sangat mengiming-iming kesuksesan dunia. Orang dengan riba untung banyak ya. Terbuka jalan usaha dengan riba. Kalau dengan riba enggak jadi. Orangnya enggak setuju, maunya dengan apa? Riba. Sehingga kita terpacu, termotivasi untuk melakukan usaha dengan riba. Apakah dia sebagai pemakan riba ataukah kita sebagai pemberi makannya? Sama saja. La'ana Rasulullah sallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah melaknat pemakan riba, yaitu yang ambil untungnya. Wa mukilahu yang kasih makan. Yang kasih makan. Misalnya kita mau melakukan usaha mudharabah. Terus kita minta investasi dari seorang investor. Istismar, maka dia kasih uang, dia tanam uang 1 miliar. Tapi dia punya aturan, pokoknya modal saya enggak boleh kurang dan untung saya setiap bulan harus sekian persen dari modal. Ini riba jelas. Ini riba. Tapi kita bisa sanggup karena menurut perkiraan kita bisa. Tenang, saya akan lakukan. Kemudian kita kerja dan kita sesuai dengan keuntungan tersebut. Tapi ini riba. Dia sama kita sama saja, sama-sama dilaknat. Kan yang makan dia, enggak. Meskipun yang makan dia, tapi kau yang menyetujui. Seandainya kau tidak setujui, maka tidak terjadi transaksi apa? Riba. Kalau mudharabah tidak mau rugi dari modal dan pasti untung, maka ini namanya riba. Ya. Nah, kita terkadang terpancing karena kita ingin cari untung, akhirnya kita menyetujui akad riba tersebut, maka kita dan dia terlaknat. Waliyadzubillah. Maka Allah ingatkan, jangan terpedaya dengan falah yang fata morgana. Keberuntungan sesaat. Memang benar kalau kau riba uangmu banyak, rumahmu banyak ya.
mobilmu banyak, usahamu banyak, benar. Tapi kau tidak meraih al-falah al-hakiki, falah yang sungguhnya di akhirat. Untuk meraih falah yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, maka tinggalkan itu semua. Ada pengorbanan, tinggalkan riba. Allah bukan jalan yang lain, tinggalkan riba. Maka Allah berkata, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Butuh takwa meninggalkan riba. Kalau enggak takwa, iming-iming luar biasa. Godaan dunia itu luar biasa. Keuntungan itu buat mata gelap. Benar atau tidak? Yang bikin mata gelap itu apa? Uang, perempuan, jabatan, ya enggak? Makanan bikin mata gelap juga enggak? Kadang. Tapi yang jelas bikin mata gelap itu duit, jabatan, perempuan, popularitas, itu bikin mata gelap seseorang. Sehingga solusinya cuma satu, bertakwalah kepada Allah. Kalau enggak bertakwa, ke bawah riba. Nak iming-iming untung banyak sekali. Kemudian Allah berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada api neraka yang disiapkan bagi orang-orang kafir, ya. Takut kepada neraka. Kalau sampai kalian menghalalkan riba, berarti kafir. Kalau kalian tidak menghalalkan riba, dosa besar. Kalau kalian menghalalkan riba, berarti kalian kafir, keluar dari Islam, masuk neraka, nerakanya kafir. Tapi kalau kalian tidak menghalalkan riba, berarti kafir kalian kufur nikmat, bukan kufur besar. Juga masuk neraka sama saja. Ini menunjukkan riba dosa besar. Karena setelah Allah mengingatkan tentang bahaya riba, Allah suruh bertakwa, Allah ingatkan, wattaqun nar. Hati-hatilah kalian terhadap neraka jahanam yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir. Ini dalil bahwa neraka sudah ada, sudah disiapkan. Sudah ada, dan Ahlus Sunnah telah menjelaskan bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah neraka dan surga sudah Allah ciptakan. Tinggal diisi. Tinggal diisi. Kata Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami berkehendak, kami akan menjadikan semua orang dapat hidayah, semua soleh. Tetapi surga dan neraka sudah ada, dan kami akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Jadi surga dan neraka sudah ada, tinggal diisinya. Isinya harus ada. Maka jangan sampai kalian menjadi isi neraka. Kenapa tidak semua orang beriman? Kata Allah, walau syi'na, kalau kami berkehendak, kami akan menjadikan semua orang beriman. Tetapi masalahnya ada surga dan neraka harus diisi. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah tetap keputusanku, la amla anna jahannam, sungguh aku benar-benar akan memenuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi jin manusia akan memenuhi neraka jahannam. Oleh karenanya neraka sudah ada, surga sudah ada, dan harus ada isinya. Karenanya jangan jadi isi neraka. Dan neraka selalu minta tambahan, hal mim mazid. Ya. Yauma naqul li jahannam halim talati, di saat hari kiamat kelak nanti Allah bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, sudah penuh belum? Kata neraka, hal mim mazid, belum. Masih ada isi tambahan enggak? Wa'iyadzubillah. Semoga kita dilindungi dari neraka jahanam. Maka ketika Allah melarang riba, kemudian Allah ancam dengan neraka, Allah mengatakan wasiat orang kafir, maka riba itu dosa sangat besar. Kemudian Allah berfirman lagi, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah Rasulnya, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu masuk surga. Karena orang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai yang sering kita sampaikan, Ibnu Qayyim mengatakan an-najatu minan nar bi maghfiratillah wa dukhulul jannah bi rahmatillah wa iqtisamul manazil wad darajat bil a'mal. Kata Ibnu Qayyim menukil perkataan para ulama terdahulu bahwasanya selamat dari neraka gara-gara ampunan Allah. Masuk surga karena rahmat Allah. Adapun level di surga maupun di neraka tergantung amal. Level surga dan neraka tergantung amal. Dan di antara, jadi siapa yang ingin masuk surga harus dengan rahmat Allah. Dan di antara sebab kita mendapat rahmat Allah adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya.
Ketahuilah setiap ketaatan yang kita lakukan, kalau ada perintah Allah kita kerjakan, ada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan, ada larangan Allah kita tinggalkan, larangan Rasul kita tinggalkan, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketaatan kita kerjakan dan larangan kita tinggalkan, maka semakin banyak kita mendapat jatah rahmat Allah. Kalau semakin banyak jatah rahmat Allah, maka semakin tinggi level seseorang. Dan subhanallah, dunia ini memang melalaikan ya. Kita malas, mengalami kemalasan dalam jalan ketaatan, berani bermaksiat. Maka ingat, al-falah al-hakiki, keberuntungan sungguhnya adalah dengan meninggalkan kemaksiatan menjalankan ketaatan. Setelah itu mungkin timbul pertanyaan setelah firman Allah, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, taatlah kepada Allah Rasulnya semoga kalian dirahmati oleh Allah, semoga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apa ciri-ciri orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Nah, pada ayat berikutnya Allah sebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita masuk pada ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dari ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan surga Allah yang luasnya atau lebarnya selebar langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah sebutkan wasari'u, bersegeralah, dan sari'u atau sara'a itu dari wazan fa'ala, yaitu mufa'alah, dan asal dari wazan timbangan fi'il fa'ala yaitu mufa'alah menunjukkan ada dua pihak yang saling melakukan kegiatan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, maksudnya dari sari'u bukan hanya sekedar bersegera. Kalau bersegera mungkin Allah akan berkata wa asri'u. Asra'a yusri'u artinya segera. Tapi Allah tidak menggunakan lafal asra'a yusri'u isra'an, tapi Allah mengatakan dengan sara'a. Sara'a yusari'u musara'atan, yang menunjukkan ada dua belah pihak, yaitu maksudnya kau bersegera menyaingi yang lain. Sehingga bersegera dalam rangka menyaingi yang lain, karena untuk urusan akhirat memang harus bersegera dan bersaing. Jangan cuma bersegera, tapi ada rasa persaingan dengan yang lain, persaingan yang baik, lomba-lomba. Makanya Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Bukan cuma sekedar segera, Allah suruh berlomba. Demikian Allah berfirman tentang nikmat surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Tanafus bersaing. Bersaing, ya. Allah suruh giat, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk urusan surga maka itulah tempat yang tepat untuk bekerja. Limithli hadza falyamalil amilun. Dalam surat Shafat kata Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan surga maka beraktivitaslah. Ini aktivitas yang sesungguhnya untuk mencari surga. Aktivitasnya bagaimana? Cepat, segera, bersaing. Wasari'u dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Hadid, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka ardis samai wal ardi alladzina amanu billahi wa rusulih, dalam surat Al-Hadid. Tapi sama-sama menggunakan sari'u. Jadi sari'u maknanya Allah alam bisawab menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sari'u maksudnya cepatlah dan bersainglah. Cepatlah dan bersainglah dengan yang lain. Hidup ini persaingan. Kalau persaingan dunia ya cuma dapat kebahagiaan sementara. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kau melihat orang unggul dalam urusan dunia, saingilah dalam urusan akhirat. Jangan saingi urusan dunia. Saingi dia urusan dunia enggak ada henti-hentinya. Dia punya mobil, kau beli mobil seperti mobil lebih bagus, terus setelah itu apa? Kau gunakan cuma di dunia saja. Setelah itu selesai, ya. Kalau kita mau saingan dunia tidak ada habis-habisnya. Kita udah unggul, ada yang lebih unggul lagi.
Ya. Tapi saingilah dalam urusan akhirat. Maka seorang berusaha. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kepada ampunan Allah yang besar, ya. Maghfiratan di sini tanwin Allah alam adalah untuk menunjukkan keagungan. Makanya Allah tidak mengatakan ila maghfirati rabbikum, tapi Allah pisahkan ila maghfiratin min rabbikum. Maksudnya ampunan Allah itu luar biasa. Seperti doanya yang diajar oleh Nabi kepada Abu Bakar sebelum salam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li maghfiratan min indik. Faghfir li maghfiratan, yaitu dengan tanwin, karena tanwin dalam bahasa Arab juga untuk menunjukkan ta'zim, yaitu menunjukkan sesuatu yang besar. Maka bersegeralah kalian dengan cepat, bersaingilah untuk mencari maghfiratin, yaitu ampunan Allah, ampunan yang besar, min rabbikum, dari Rabb kalian. Maghfirah sebagaimana sering kita sampaikan dari mikfar, yang artinya helm besi yang dipakai oleh prajurit ketika berperang, dan helm tersebut fungsinya dua. Pertama menutup, kedua menghadang dari atau melindungi dari hantaman senjata musuh. Jadi fungsinya dua, menutup dan melindungi. Itulah makna maghfirah. Jadi kalau kita mengatakan astaghfirullah al-azim, astaghfiruka atau ghufranaka, rabbi ghufirli, kita minta ampunan kepada Allah, minta maghfirah, maknanya ya Allah tutuplah aib-aibku dan lindungilah aku dari dampak dosa-dosa, karena dosa pasti punya dampak. Sebagaimana seorang prajurit ketika dia memakai helm besi, maka dia menutupi wajahnya. Yang kedua, agar terhindar dari dampak senjata pedang, dari pedang, senjata musuh, dari pedang, dari panah, sehingga ketika kena dia tidak mengapa, karena dia menggunakan pelindung yang kuat. Karena Ibnu Qayyim mengatakan tidak semua penutup kepala disebut mikfar. Contohnya songkok kolansuah, contohnya sorban, itu tidak dikatakan mikfar karena hanya menutupi namun tidak melindungi. Tidak melindungi. Tapi mikfar memiliki dua sifat, fungsi menutup, melindungi. Nah, ketika kita minta ampunan Allah, yaitu kita berdoa, maghfirah ya Allah, tutuplah aib-aibku di dunia. Aku ini pelaku maksiat ya Allah, banyak maksiat aku lakukan. Jangan bongkar aibku di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian lindungilah aku dari dampak maksiat, karena maksiat pasti punya dampak. Minimal dampak mengenai hati langsung. Jadi yang terkena dampak langsung adalah hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengingatkan hadis Nabi, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba melakukan dosa, maka akan dicoreng dalam hatinya satu titik hitam. Semakin banyak maksiat, semakin banyak titik hitam tersebut sampai menjadi ran, yaitu menutupi hati dengan kehitaman. Jadi dampak maksiat yang langsung mengena adalah hati. Adapun dampak efek secara fisik mungkin belakangan, tidak harus sekarang. Seperti mungkin nanti dia sakit-sakitan, mungkin dia ekonominya jatuh, itu belakangan. Dia seperti racun yang masuk ke dalam tubuh, efeknya bisa belakangan, bisa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi yang langsung mengena adalah hati. Maka ketika seorang melakukan maksiat mengenai hati, bisa jadi dia langsung jadi malas, futur, bisa jadi dia suka dengan maksiat. Kemarin sukanya dengar kajian, sekarang suka dengar Korea, berubah. Kenapa maksiat dilakukan? Sehingga hatinya berubah. Ini dampak yang langsung, efeknya langsung mengenai hati. Oleh karenanya, agar tidak mengefek pada hati kita, kita harus sering istighfar. Yaitu ya Allah, ampunilah, tutuplah dosa-dosaku dan lindungilah aku dari dampak dosa yang aku lakukan. Seperti doa Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Aku mengakui seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku, wa abu'u bi dzambi, maknanya dan aku memikul dosa yang ada pada diriku, aku akui, saya tahu dosa-dosaku. Yaitu jangan berikan efek dosaku kepada diriku, ya. Dan secara include atau secara kelaziman, kalau seorang meminta maghfirah, yaitu ditutupi dan dihilangkan efeknya, berarti dia minta ampunan. Berarti minta apa? Ampunan. Ya, diampuni supaya ditutup aibnya, dan salah satu bentuk ampunan tidak dibongkar aibnya. Berarti Allah mengampuni, buktinya aibnya tidak dibongkar.
Dan salah satu bentuk ampunan yaitu efeknya tidak ada. Dinolkan oleh Allah efeknya, dinihilkan. Sehingga ketika dia minta maghfirah, berarti dia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah, maka bersegera menuju maghfirah. Tapi bagaimana cara bersegera menuju ampunan Allah? Yaitu di antaranya dengan banyak istighfar. Dengan banyak istighfar, dengan banyak bertobat. Yang kedua dengan melakukan al-hasanatul mahiyah, melakukan amal soleh yang berefek diampuni dosa-dosa seperti umrah, sedekah, salat 5 waktu, haji, ya. Al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Bahwasanya umrah satu umrah lainnya menghapuskan dosa-dosa yang keduanya. Man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja min dhunubi ka yaumil ladatu ummuhu. Siapa yang berhaji karena Allah, ikhlas karena Allah, kemudian tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, kemaksiatan, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Di antaranya puasa menghapuskan dosa-dosa. Ya, Ramadan yang satu, Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Artinya banyak amal soleh menggugurkan dosa, salat 5 waktu menggugurkan dosa-dosa. Jadi bersegera menuju ampunan Allah dengan banyak istighfar dan melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian kata Allah wa jannatin, dan segera menuju surga Allah, surga yang agung. Arduhas samawati wal ard, yang lebarnya, jadi dalam bahasa Arab ada ardun, ada tul. Kalau kita lihat suatu benda fisik, ada ardun lebar, kemudian tul itu panjang dan lebar, tinggi, volume ya. Tapi di sini Allah mengatakan ardua samawati wal ard, segala menuju surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Sehingga kata para ulama, para ahli tafsir mengatakan, kalau lebarnya saja selebar langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Jadi surga itu sangat luas. Ya, sangat luas. Makanya disebut satu orang aja dapat surga. Ya, seperti ketika Rasulullah menyebutkan tentang orang yang terakhir masuk surga, adna ahlil jannati manzilah. Orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Kata Rasulullah, kata Allah, tamanna, ingin ini, mintalah. Saya ingin ini, minta apa? Coba berangan-angan. Dia pikir lagi ingin. Dia lupa, habis angan-angannya. Allah ajarin, mintalah ini. Dia bingung mau angan-angan apa. Sampai Allah mengatakan, lakad dunya wa asyratu amsalihha. Bagimu dunia dan sekitar 10 kali lipatnya. Yaitu orang yang paling rendah di surga punya kekuasaan sampai 10 kali lipat dunia. Luar biasa ya. Ini luar daripada hayalan kita ya. Maka surga itu sangat luas. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Ini juga dalil bahwasanya surga sudah diciptakan. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Di sini Allah tidak mengiming-imingi dunia ya. Benar dalam suatu amalan saleh, kadang Rasulullah mengiming-imingi dunia. Seperti lapangnya rizki, panjang umur, seperti silaturahmi. Man ahabba an yubsala fi rizkihi wa yunassa fi athari falaysa rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Juga mengiming-iming rezeki bertambah. Kata Nabi, mana qasa sadaqatu min mal. Siapa yang bersedekah tidak berkurang apa? Hartanya. Sebenarnya mengatakan bal yazid, semakin bertambah, bal tazid, semakin menambah. Tetapi hukum asal bahwasanya amal soleh iming-imingnya adalah akhirat. Iming-imingnya adalah apa? Akhirat. Seperti dalam hadis ini, dalam ayat ini. Allah mengiming-iming dengan ampunan dan Allah mengiming dengan surga. Makanya ketika perang Uhud, Rasulullah mengatakan, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi. Maka seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, "Bakhin. Wow, hebat." Kenapa kau mengatakan bakhin? Wow, hebat. Saya uridu an akuna min ahliha.
Saya ingin aku menjadi penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, anta min ahliya, kau termasuk penghuni surga. Fa akhraja tamaratin lahu, maka dia perlu keluarkan korma-korma yang dia sedang makan. Dia mengatakan, lain hayaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai korma ini saya selesai makan, terlalu lama. Saya ingin mati sekarang. Maka dia pun membuang korma-kormanya. Kemudian dia masuk perang, kemudian dia meninggal. Kenapa? Karena dia diiming-imingi oleh Nabi dengan surga. Ketika keluarga Ammar disiksa, Rasulullah berkata, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan kalian apa? Surga. Apa mau kita iming-iming, yang paling utama surga. Kenapa kita salat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita bersedekah? Surga. Maka di sini Allah mengatakan menuju surga yang luasnya atau lebarnya selebar langit dan bumi Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Kemudian siapakah orang bertakwa tersebut? Maka Allah jelaskan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit, dan orang-orang yang meredam amarah, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Tapi di sini ketika Allah menyebutkan tentang ciri orang bertakwa, yang pertama Allah sebutkan adalah orang yang suka berinfak. Orang yang suka berinfak. Tapi kenapa Allah tidak sebutkan yang salat, yang puasa? Kata para ulama untuk membantah orang-orang yang melakukan riba. Harusnya kalian tidak riba. Harusnya kalian infak. Ya. Urutan kebaikan yang pertama adalah infak dan sedekah, ini yang paling tinggi. Yang kedua meminjamkan tanpa riba. Kalau kalian tidak riba, kalian meminjamkan tanpa ada riba, ini pahalanya besar, apalagi berinfak. Maka Allah arahkan jangan makan riba. Harusnya sebaliknya malah berinfak. Kalau bisa bukan hanya sekedar meminjamkan tanpa riba, kalau bisa naik level lagi, yaitu berinfak, mengikhlaskan. Itu lebih afdal. Ya. Kata Allah, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau orang yang kalian utangi susah, wajib bagi kalian untuk memberi penundaan. Wa an tasaddaqu khairul lakum, dan kalau kalian ikhlaskan lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak ikhlaskan pun dapat pahala. Tidak bisa bayar sekarang, udah nanti bulan depan, tahun depan, itu afdal. Pahalanya berjalan terus. Rasulullah mengatakan as-salaf yajri majra syatri sadaqah. Seorang menjamkan uang pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau dia pinjamkan 1 juta, meskipun uangnya akan kembali dibayar, dia seperti sedekah 500.000. Tapi lebih baik kata Allah, wa anta saddaqu, kalian bersedekah dengan bersedekah sebagian atau bersedekah seluruhnya. Ya udah, kalau utang 1 juta enggak bisa bayar, 500.000 aja enggak apa kalau bisa. Ya. Kalau bisa sudah gratis, lebih baik. Maka di sini di antara amal soleh yang luar biasa yang merupakan ciri orang-orang bertakwa penghuni surga, alladzina yunfiqun, yaitu orang suka berinfak. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari' present tense ya, yang menunjukkan kesinambungan, yaitu selalu mengulang-ulangi. Alladzina yunfiqun, nanti infak lagi, nanti infak lagi. Fi sarra'i wa dharra, dalam kondisi lapang maupun kondisi susah. Kata Syekh Sa'di, dalam kondisi lapang mungkin lebih banyak, kalau kondisi sulit lebih sedikit. Tapi kalau sedikit, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan ya kebaikan meskipun sedikit pun. Rasulullah bersabda, ittaqin nara walau bisyakki tamrah. Jaga diri kalian dari neraka, lindungilah kalian dari neraka jahanam meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Kalau enggak punya apa-apa, punya korma 1, sedekah sepenggalnya. Kalau lagi lapang ya lapang ya. Sampai Tahir bin Ashur menjelaskan kenapa mereka sampai berinfak lapang dan susah. Karena sudah menjadi akhlak bagi mereka, sudah jadi khuluk perangai, sudah jadi sajiyah. Sehingga mereka ini kalau enggak berinfak mereka susah. Jadi orang itu bisa kecanduan pelit, bisa kecanduan berinfak. Mau pilih mana? Pelit juga kecanduan. Apa? Malas kerja ngapain? Enak saya sudah susah dia tinggal terima. Ya udah nasib namanya susah, hidup harus sabar. Ya pelit. Jadi kecanduan pelit.
Candu, kalau enggak pelit dia kayaknya kurang sreg. Mau kasih enak aja kasih. Kerja sana malas, malas ngapain kasih orang malas. Sudah kerja udah. Nah. Emang cari duit datang, emang ujur duit, saya dapat ujian. Saya juga cari susah. Akhirnya pelit dia, pelit, senantiasa pelit sampai dicatat sebagai orang pelit. Jadilah perangai pelit, ngulin uang susah. Kalau udah pelit yang susah, dirinya sendiri susah. Istrinya susah, anak-anaknya susah, pegawainya susah, tetangganya susah. Kenapa susah? Lihat ini orang kaya tapi pelit. Kalau miskin dimaklumi. Ini duit banyak, rumah gede, pelit luar biasa. Saya bisa dapat 2 kasus orang meninggal gara-gara pelit. Dia susah sendiri. 2 kasus. Dia berobat, dia cari yang murah. Akhirnya mati. Dokter rumah sakit mahal, aduh mahal. Kayaknya, padahal kalau dia berobat uangnya itu semuanya jadi pahala. Bersedekah atas dirinya sendiri. Cuma tidak tahu hitungannya, dia perhitungannya beda. Enggak, mahal. Akhirnya mati. Satu lagi berobat, subhanallah. Ya, uang banyak. Miliar-miliar. Tapi ini enggak mau berobat yang saya mau BPJS aja lah. Ngantri, mati akhirnya. Orang kalau udah pelit sama dirinya, pelit tingkat tinggi. Aduh, nanti punya duit, kecuali nanti enggak punya duit, barulah. Nanti punya duit ngapain ngantri? Ngantri sama orang miskin malu. Kalau nanti enggak punya duit, oke lah. Kalau punya duit ngapain pelit sama diri sendiri? Dampaknya mati. Maka kalau sudah pelit, jadi perangnya sudah susah. Sebaliknya ada orang kecanduan sedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Saking suka bersedekah, bahkan dalam kondisi sulit pun dia kalau enggak sedekah dia merasa gelisah karena sudah jadi kebiasaannya. Tetap sedekah meskipun susah. Tahu ATM tinggal sedikit, bisa-bisalah sedekah. Sudah kebiasaan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan pertama menunjukkan sedekah adalah sebab utama masuk surga, di antara salah sebab utama masuk surga, di antara salah sebab menghalangi dari neraka jahanam. Maka jangan pelit-pelit. Makanya ketika Rasulullah mewasiatkan para wanita agar selamat dari neraka, Rasulullah suruh mereka bersedekah. Kata Rasulullah SAW dalam salat Id ketika khutbah Id, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai wanita sekalian bersedekahlah karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Tapi Rasulullah mengatakan kalian banyak penghuni neraka jahanam, supaya selamat Rasulullah suruh apa? Bersedekah. Akhirnya sebagian wanita melemparkan antingnya, gelangnya, kalungnya, cincinnya, ingin selamat dari neraka jahanam. Rasulullah tadi mengatakan, "Ittaqin nara walau bi syaqqit tamrah." Selamatkanlah dirimu dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Berarti sedekah punya efek luar biasa menyelamatkan dari neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, "Shadaqatu sir tudfi'u ghadabar Rabb." Sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya efek juga paling cepat masuk surga. Makanya ketika Allah menyebut tentang orang yang akan meninggal dunia, mereka berangan-angan di antara angan yang bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'alu dzalika fa ulaikumul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas salihin. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian buat kalian lalai, anak-anak kalian sibuk ngurus anak, buat kalian lalai ngurus anak dan ngurus uminya sama. Buat kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Siapa yang melakukan demikian, lalai dari berzikir kepada Allah gara-gara urus anak, urus harta, urus istri, urus keluarga. Dan itu memang banyak urusan. Urus harta urusannya banyak enggak? Banyak. Istri urusannya banyak enggak? Banyak. Anak-anak urusannya banyak enggak? Banyak. Silakan ngurus, itu pahala, tapi jangan sampai lalai. Jangan sampai lalai. Ya. Fa ulaikumul khasirun, mereka orang yang merugi saking ngurusin dunia kemudian lupa untuk ingat Allah, akhirnya itu orang yang benar-benar merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian, yang kami berikan sedikit tidak semua. Ya. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian menjemput salah seorang dari kalian, sebelum kalian didatangi oleh ajal. Fa yaqula rabbi laula, sehingga ketika datang ajal kepadanya dia berkata, "Ya Rabbku, bisakah kau tunda kematianku barang sedikit aja?"
Ajalin qarib, sebentar, 5 menit, 10 menit. Buat apa 5 menit, 10 menit? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah. Dia kalau masih dikasih umur 5 menit, 10 menit, dia pengen apa? Sedekah. Kasih hidup 10 menit aja. Langsung dia buka ATM, transfer semuanya sampai 0. Tapi Allah tidak kasih meskipun 1 detik. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak satu jiwa pun akan ditunda sedetik pun kalau sudah tiba ajalnya. Allah khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka sedekah ini punya efek luar biasa. Disebutkan di dunia akan mendatangkan kebahagiaan, di alam barzah maka sedekah akan membela. Kalau ada yang mengganggu seorang di alam barzah, datang dalam hadis ya. Kemudian di padang mahsyar akan menjadi naungan. Ya, dan dia merupakan sumber pahala yang besar sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala, terhalangi dari neraka jahanam. Kemudian Allah berfirman wal kadhiminal ghaiz. Dan orang-orang yang senantiasa meredam amarah. Ada yang mengatakan al-ghaiz adalah puncak kemarahan. Al-ghaiz adalah puncak kemarahan. Ibarat kadhim itu yang meredam, artinya seperti air sudah mau meluap kemudian diikat supaya air tersebut tidak meluber. Sudah di puncak tinggal meluber ditutup. Itu namanya kadhim, menutup dengan yang sudah mau meluber. Jadi kemarin sudah di puncak. Dan kemarahan ada 3 model. Ya. Yang pertama di awal kemarahan, yang kedua di tengah kemarahan, yang ketiga di puncak kemarahan. Puncak kemarahan. Kalau bisa ngontrol dirinya di puncak kemarahan maka luar biasa. Ya, apalagi kalau kemarahan yang biasa. Ya. Makanya dalam masalah cerai, perlu bagi. Kalau di awal marah dia jatuhkan cerai, cerainya jatuh. Di puncak kemarahan dia lupa diri, cerainya tidak jatuh. Marah tengah-tengah, khilaf di kalangan para ulama. Marah tengah-tengah itu apa? Dia marah, dia masih bisa tahu apa yang dia ngomongkan, tapi dia tidak bisa mikir dampaknya. Dia hilang semua dari kepalanya tentang dampak yang bisa terjadi. Dia tidak pikir panjang, pikirnya pendek, sehingga dia akhirnya jatuhkan cerai. Ini khilaf di kalangan para ulama, cerai jatuh atau tidak. Tapi kalau dia marah, terus dia ngerti apa yang konsekuensinya, di awal marah semua sepakat jatuh. Dan semua ulama sepakat kalau dia marah sampai dia nggak tahu apa yang dia ucapkan juga sepakat tidak jatuh. Yang khilaf di kalangan para ulama tengah-tengah. Tapi orang yang hebat adalah orang yang meredam amarah. Dan ini salah satu sebab masuk surga adalah meredam amarah. Bahkan kata Rasulullah SAW, man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'allahu yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayil hurisha'a. Siapa yang meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak sampai Allah suruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Jadi kalau antum mau disuruh milih bidadari pas lagi emosi, jangan emosi. Jadi kalau istri bikin emosi, senyum-senyum aja. Kenapa senyum-senyum mas? Kata Nabi, siapa yang meredam amarah disuruh pilih bidadari. Nanti marahnya berubah. Kita yang marah jadi istri yang marah. Jadi jangan marah-marah. Kalau lagi emosi tahan diri. Karena pahalanya besar. Pertama, sebab masuk surga. Kita tidak selalu marah. Makanya kapan kita lagi puncak amarah, ini kesempatan kita dapat surga. Memang kita tiap hari marah-marah kan enggak? Tapi kalau kita lagi marah, apalagi puncak kemarahan, ini kesempatan masuk surga karena Allah mengatakan wal kadhiminal ghaiz, dan orang yang senantiasa meredam amarahnya. Ketika di puncak tinggal meledak, dia bisa lampiaskan, dia tahan. Surga luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain, dan ini tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada sekadar meredam amarah. Memaafkan, karena kalau meredam amarah belum tentu memaafkan, tapi sudah dapat pahala. Orang meredam amarah, apa pasti dia maafkan? Belum tentu, cuma dia jengkel, dia tahan. Dapat pahala, bahkan dijamin surga. Lebih daripada itu, dia memaafkan. Padahal dia mampu membalas. Dia memaafkan. Ini orang hebat, bisa memaafkan orang lain. Dan ini ibadah yang sangat sulit, karena saya katakan, ibadah memaafkan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sedang dizolimi. Kalau kita enggak dizolimi, enggak ada ibadah maaf-maafkan. Adapun maaf lahir batin itu bukan maksud maaf ini. Kalau lagi lebaran, maaf lahir batin ini sekedar hanya sapa-sapaan doang. Sapaan kita menjadi apa? Maaf lahir batin. Mau salah enggak salah tetap kita omong apa? Maaf lahir batin. Tradisi di antara kita. Yang dimaksud bukan itu, yang dimaksud benar-benar orang zalim sama kita, terkait dengan harta kita, terkait dengan darah kita, terkait dengan harga diri kita. Karena kezaliman itu salah satu di antara 3 ini.
Kalau bukan kita dizalimi karena kita dipukulin orang atau ditikam orang atau dibunuh atau dilakukan orang, kalau dibunuh selesai ya. Kalau enggak kita diambil harta kita, ditipu orang, diambil hartanya, dicuri orang, dirampok orang, atau harga diri kita dijatuhkan. Harga diri kita dijatuhkan. Makanya menakjubkan bagaimana Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, ketika dia diracun, dia meninggal karena diracun, Hasan bin Ali. Maka Husain datang, siapa yang meracuni engkau wahai kakak? Dia kasih tahu. Dia maafin. Subhanallah. Dia tahu dia bakalan mati. Tapi dia maafin. Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita dizalimi, kesempatan bagi kita untuk masuk surga. Kita enggak pengin dizalimi, pengin hidup nyaman-nyaman, tapi namanya kezaliman pasti terjadi. Kalau kita dizalimi, dikhianati, udahlah. Kita mampu balas, tapi tidaklah. Ngapain saya balas? Saya buang-buang pahala saya. Kesempatan masuk surga saya buang, ngapain? Ya udah, maafin aja. Maafin. Tetapi Syekh Utsaimin mengatakan, memaafkan lihat situasi dan kondisi. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin." Kata Allah, siapa yang maafkan dan berbuat kebaikan, maka kita maafkan secara hati, maafkan, tetapi menyikapi orang tersebut kita harus lihat kemaslahatan. Misalnya pencuri masuk, kita tangkap, maafin saya dong Pak, saya maafin tapi harus kamu saya laporkan ke polisi. Saya maafin, saya enggak marah kok. Saya maafin tapi kau harus masuk sel, karena kalau kau tidak masuk sel kau akan ngulangi lagi. Paham? Ada orang muamalah selalu menipu, kita ditipu berapa kali? Ya. Kemudian dia datang minta maaf, saya maafkan. Tapi saya akan kasih tahu orang kau ini penipu supaya yang lain tidak terkena. Kita jangan biarin aja. Kita maafin, kita diamin, sembunyikan, akhirnya kena korban yang lain. Maafkan masalah hati. Adapun tindakan kepada dia urusan belakangan. Ya. Ada orang datang pegawai kita, ternyata dia merusak ini, merusak merusak perusahaan berulang-ulang sudah 3 kali. Kita panggil, aduh, maafin saya bos. Ya saya maafin, tapi kamu harus keluar dari perusahaan saya. Kenapa? Kalau kau seperti ini lagi, yang berefek bukan saya aja, tapi banyak pegawai lain, akhirnya penghasilannya jadi berkurang. Jadi kamu harus saya keluarkan. Bapak maafin, saya maafin. Kalau gitu jangan keluar. Saya maafkan dan saya keluarkan. Jadi maafkan tidak harus membiarkan dia lagi, enggak. Dia harus lihat maslahat mana yang terbaik. Yang bisa jadi pada keluarga ya. Suami istri ternyata suaminya berulang-ulang kemudian dia minta cerai misalnya dari suaminya, terus suaminya bilang maafkan, saya maafkan tapi kita harus pisah. Kalau lanjut terus kau akan bermaksiat dan saya akan bermaksiat. Harus pisah. Sama suami istri, istrinya membangkang dan macam-macam, akhirnya harus cerai. Maafkan, saya maafkan tapi tidak harus lanjut. Karena semua melihat maslahat dan mudarat. Syekh Utsaimin justru kalau kita maafkan, kita biarkan saja. Ini tidak benar, pemaafan yang tidak benar. Karena Allah mengatakan wa man afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan. Aslah itu membuat perbaikan. Jadi maafkan tapi lihat situasi dan kondisi. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi maka di sini di antara sifat yang mulia wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain yang menzalimi kita. Dan ini sangat berat. Maka pahala yang sangat besar. Maka ganjaran sangat besar surga, bahkan dia lebih tinggi daripada wal kadhiminal ghaiz. Bahkan wallahu alam dia lebih tinggi daripada berinfak di jalan Allah, yaitu dia infak bersedekah dengan memaafkan orang lain. Dia tidak bersedekah dengan harta, bersedekah dengan harga dirinya, sudah enggak ada masalah. Saya maafkan. Mau saya dipukul, mau saya saya maafkan. Ini sedekah yang luar biasa. Maka pahala yang sangat luar biasa. Makanya di akhir ayat kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Ihsan ada 2. Pertama, ihsan terkait dengan Allah, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah atau seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengkonsekuensikan ikhlas dan semangat. Ciri orang ihsan, dia ikhlas dan dia semangat ibadah. Karena dia tahu dia sedang dilihat oleh Allah. Adapun yang kedua, ihsan kepada manusia. Itu berbuat kepada manusia, berinfak. Seperti tadi 3 sifat tadi, berinfak itu namanya berbuat ihsan kepada orang lain.
Meredam amarah, berbuat ihsan kepada orang lain, berbuat baik sama orang lain. Memaafkan, berbuat baik kepada orang lain. Membalas keburukan dengan kebaikan berarti berbuat baik kepada orang lain. Ini namanya ihsan. Seorang berusaha memiliki ihsan, dua ihsan ini. Ihsan terkait dengan Allah, ihsan terkait dengan manusia. Dan kalau siapa yang ihsan kepada Allah, dia niscaya mudah melaksanakan ihsan kepada manusia. Siapa sih yang mudah maafkan? Karena dia tahu Allah sedang menilai dia, maka dia mudah maafkan. Siapa sih yang meredam amarah, yang ihsan kepada Allah? Dia tahu Allah sedang melihat dia dan dia tahu dia sedang berhadapan dengan Allah, maka dia mudah memaafkan orang lain, mudah meredam amarahnya dan mudah berinfak. Karena mudah berinfak karena dia tahu Allah sedang menilai dia. Kapan seorang ihsan terhadap Allah, maka dia akan mudah ihsan kepada manusia. Dan kalau orang ihsan, dia akan ikhlas. Dia tidak butuh pengakuan, tidak butuh like-nya orang, jempol-jempolnya orang dia enggak perlu. Jempol tangan, jempol kaki dia enggak peduli. Enggak ada urusan. Dia enggak perlu minta validasi manusia. Dia tidak perlu kalau ketemu orang selalu dia publish nih, saya ketemu orang nih pansos, numpang apa? Numpang terkenal. Ada artis ketemu saya, ada ini ketemu saya, pejabat ketemu saya, dia pamerkan pansos. Dia enggak butuh itu semua. Yang dia butuh Allah sudah lihat, sudah selesai. Allah lihat sudah selesai. Maka orang yang paling bahagia kata Syekh dalam sebagian bukunya, orang yang paling bahagia adalah orang yang muhsin, yang ikhlas kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Siapa yang bagi kebahagiaan kepada orang lain, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Al-jazaa' menyisil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Semakin kita berbuat ihsan sama orang lain, kita semakin bahagia. Makanya orang yang semakin maafkan, dia semakin bahagia. Yang tidak maafkan yang sengsara. Orang yang meredam amarah dia yang bahagia. Yang suka ngomel-ngomel itu yang sengsara. Orang yang suka bersedekah dia yang bahagia. Yang pelit itu yang hatinya sempit, pelit. Orang yang paling ikhlas dia yang paling bahagia. Dia tidak butuh validasi dari manusia apapun. Dia tidak butuh validasi istrinya, tidak butuh validasi dari temannya, tidak butuh validasi dari kerabatnya, dia enggak perlu. Koleganya dia enggak perlu. Dia perlu validasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling bahagia orang yang muhsin. Kita ingin bahagia, jadilah orang yang muhsin. Bagaimana tidak? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ingin dicintai oleh Allah, maafkan orang. Ingin dicintai oleh Allah, enggak usah emosi. Enggak usah sumbu pendek. Ingin dicintai oleh Allah, bagi-bagi uang sama orang. Kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicintai oleh Allah tidak mungkin diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.